Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Putri Aikusuma Wardani, NIM 065. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, di dalam pemecahan masalah ini terdapat 4 langkah dalam menyelesaikan masalah menurut Polya. Nah, di sini saya akan membahas 4 langkah pemecahan masalah menurut Polya serta contoh dari pemecahan masalah yang menyelesaikannya menggunakan cara menurut Polya. Mari kita simak video selanjutnya. Nah, dalam kemampuan pemecahan masalah di matematika ini perlu dikuasai oleh setiap siswa. Mengapa? Karena melalui kegiatan pemecahan masalah terdapat aspek-aspek kemampuan matematika yang penting, seperti penerapan aturan pada masalah yang tidak rutin dan penerapan pola-pola atau penemuan pola-pola dapat dikembangkan secara lebih baik. Nah, terdapat 4 cara atau 4 langkah dalam menyelesaikan masalah menurut Polya. Yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, di sini memahami masalah itu siswa dapat menentukan apa yang diketahui dari masalah yang telah diberikan oleh guru, dan siswa juga dapat mengetahui apa yang ditanyakan dari permasalahan tersebut. Lalu yang kedua yaitu merencanakan strategi pemecahan masalah atau menyusun rencana pemecahan masalah. Nah, di sini siswa mampu menyusun model matematika, meliputi kemampuan merumuskan masalah atau cara yang akan dilakukan ketika menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. Nah, di sini pada fase ini siswa mulai melakukan rencana yang sudah dia tetapkan sebelumnya, bagaimana atau cara alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang keempat yaitu memeriksa kembali. Nah, di tahap ini siswa mampu mengidentifikasi kesalahan perhitungan, apakah pada fase sebelumnya itu perhitungannya itu sudah tepat atau belum, atau masih ada yang salah hitung. Lalu juga pada fase ini terdapat penggunaan rumus atau memeriksa kecocokan antara yang telah ditemukan dengan apa yang ditanyakan dan dapat membuat kesimpulan yang tepat. Nah, dari keempat itu tadi adalah langkah atau cara menyelesaikan masalah menurut Polya. Contoh cara menyelesaikan masalah menggunakan 4 langkah penyelesaian masalah menurut Polya. Berikut. Pada gambar di samping, diketahui ABCD dan CEGH adalah dua persegi panjang yang kongruen dengan panjang 17 cm dan lebar 8 cm. Titik F adalah titik potong sisi AD dan EG. Dan juga diketahui segitiga AFE dan segitiga BEC adalah sebangun. Tentukan luas segi 4 EFDC. Nah, dari pemecahan masalah tersebut kita dapat menyelesaikan menurut Polya, yaitu yang pertama memahami masalah. Di sini diketahui bahwa panjang AB sama dengan CD sama dengan CE sama dengan GH, yaitu 17 cm. Dan panjang BC sama dengan DA sama dengan EG sama dengan HC, yaitu 8 cm. Dan juga diketahui segitiga AFE dan segitiga BEC merupakan segitiga yang sebangun. Lalu yang ditanyakan yaitu luas segi 4 EFDC. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua yaitu menyusun rencana penyelesaian. Di sini strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu mencari informasi yang diperlukan yang belum diketahui dengan mencari panjang DF dan menambahkan sesuatu titik, misalkan I, karena mencari luas EFDC bisa dengan menjadikan bangun tersebut menjadi dua bangun segi 4, yaitu trapesium EFDI dan segitiga EIC. Kemudian mencari panjang IC dengan menggunakan teorema Pythagoras dan mencari panjang DF dengan memanfaatkan kesebangunan bangun
AFE, dan BEC. Selanjutnya, melaksanakan rencana penyelesaian. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga EIC, sehingga diperoleh IC sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, sehingga diperoleh akar 289 dikurangi 64 yang hasilnya akar dari 225, sehingga IC sama dengan 15 cm. Maka panjang IC sama dengan panjang EP, yaitu 15 cm, dan panjang EA sama dengan panjang DI, yaitu 2 meter. Perhatikan bahwa segitiga AFE sebangun dengan segitiga BEC, sehingga AF per BE sama dengan EA per BC. AF tidak diketahui, lalu BE diketahui yaitu 15, dan EA 2 per BC yaitu 8, sehingga AF ditemukan yaitu 3,75 cm. Maka panjang FD sama dengan 4,25 cm. Setelah itu kita dapat mencari luas bangun segi 4 EFDC, yaitu dengan cara luas EFDI ditambah dengan luas EIC, yaitu luas EFDI merupakan luas dari trapesium, yang rumusnya setengah kali A plus B kali tinggi, ditambah dengan luas segitiga EIC, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, sudah diketahui bahwa dari bangun segi 4 EFDI, yaitu FD 4,25 ditambah EI itu 8, itu sebagai A dan B-nya. Jadi luas segi 4 trapesium yaitu setengah kali FD tambah EI dikali DI. Dan luas dari segitiga yaitu setengah dikali IC sebagai alas dan EI sebagai tinggi, sehingga diperoleh setengah dikali 4,25 ditambah 8 dikali dengan 2, dan ditambah setengah kali 15 dikali 8, sehingga diperoleh setengah dikali 12,25 dikali 2 ditambah luas segitiganya yaitu setengah kali 120, sehingga diperoleh 12,25 ditambah 60, sehingga kita temukan bahwa luas dari bangun EFDC yaitu 72,25 cm². Selanjutnya, keempat yaitu memeriksa kembali. Di sini kita bisa mengecek kembali pekerjaan yang dikerjakan, apakah ada yang salah hitung atau tidak. Dan kita juga bisa melihat apakah terdapat strategi yang digunakan itu sudah sesuai atau masih ada strategi atau cara lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari contoh pemecahan masalah menurut Polya.